saya seperti biasa ibu yang baik udah. Saya jadi Gian lah, iya ibu kandungnya Eli, ibu tirinya keempat kakak-kakaknya Eli, dan istri keduanya dia gitu yang kecelakaannya. Enggak, sebenarnya menarik adalah kita udah kenal lama. Ya. Dan terus kemudian dia jadi suami istri. Kita jadi suami istri terus Tapi sih mungkin bisa sebenarnya. dilihat. Belum bisa cerita banyak, tapi mungkin yang menarik nanti fase transisinya ya. Transisinya. Yang awalnya nggak terduga segala macam. Jadi cinta yang muncul karena Karena ya nonton aja. terbiasa dengan keadaan. Memang harus hati-hati ngomong ini karena ada Bingung saya mana yang spoiler banyak mana alur yang di set sehingga seperti tadi Mas Erwin bilang demi kepentingan film ada cerita yang dibus lagi supaya lebih menarik. Terutama dari sisi latar belakang termasuk saya. Diana Iya. dan Pak Abimanyu ya. Iya, gitu deh. Tapi asik sih. Gimana? bullying ya, anak-anak di Iya. berarti kan udah punya anak dua nih. Seperti apa sih pas melihat dan membaca alur cerita itu? Monggo Ibu dulu. Aku. Kalau saya pernah jadi korban bullying, terus juga saya juga makin was-was dengan apa ya karena punya anak juga, terus melihat sekarang pergaulan tuh banyak banget kasus bullying yang parah-parah, terus kayak sekarang tuh nyawa nggak ada artinya gitu loh, apalagi juga justice kalau no viral no justice gitu sekarang. Jadi kadang-kadang tuh mikir ini kalau kejadian di anak saya apa yang harus saya lakukan, saya harus minta perlindungan kemana gitu. Jadi kadang-kadang setiap baca skenario itu kan kita selalu berkaca dengan kehidupan aslinya gitu ya. Jadi memang ini cukup triggering sih secara personally buat saya. Apa nih? Bullying ya? Oke, kayaknya gue lebih fokus ke bullying ke anak-anak aja kali ya. Soalnya kalau ke karakter ada lagi perspektif lain. Ke anak-anak mungkin hampir sama bahwa kadang seringkali anak itu tahu bahwa dirinya mengalami perlakuan yang tidak baik. Jadi bully. Tapi mungkin ada ketakutan, ketidaknyamanan untuk menyampaikan apa yang dirasakan ke orang-orang terdekat yang dibilang sebagai support system. Dan akhirnya semua ditelan sendiri, dirasain sendiri, dan seperti tadi disampaikan di dalam oleh ibu-ibu pakar psikolog kita, bahwa efek paling buruk dari bullying adalah rasa rendah diri dan tidak berharga. Nah itu ketika udah mengendap, itu jauh lebih menghancurkan dari perilaku bullying itu sendiri. Jadi marilah kita semua lebih peka terhadap anak-anak kita, orang terdekat kita, apa yang sedang dialami, dan kita cari tahu apakah hidup lu lagi baik-baik aja atau enggak. Kita nggak pernah tahu apa yang dialami bersama. Karena kalau taunya telat, bukan nggak mungkin kita akan menyesali bahwa harusnya gue lebih peduli sama dia. Mbak tadi Kati kan menerima bully seperti apa biar jadi elap sendiri. Wih, yang Waduh, pernah dialami paling buruk gitu ya. oh, jangan deh Mbak. Yang bisa di-share aja, Mbak. Verbal, fisik, terus kalau dulu tuh kan SMA itu wah ketahuan dong nanti ya. Iya, temen Maksudnya, SMA tahu dong. temennya Harusnya dong. jangan bilang SMA. Oh iya ya. SMP, SMP. Di institusi sekolah itu kadang-kadang Diedit ya, Mas? menormalisasi sih, misalnya kakak kelas dan adik kelas gitu, dan ada yang memang itu menjadi tradisi dan ketika kita ngadu ke guru terus kayak ya emang begitu loh jawabannya gitu, dan itu karena udah tradisi itulah ya, itu nggak bisa break the cycle saat itu juga. Tapi kan kita yang mengalami itu kita sempat ngerasa apa ya low self esteem, terus kita ngerasa nggak berharga, ngerasa mau berangkat sekolah itu males gitu kan. Belum sampai bunuh diri sih karena saya takut sih. Ini masih ada? Masih ada di sini gitu. Dulu kan kayaknya itu masih tabu ya, Tapi tapi ada kalau dorongan. sekarang enggak. Amit-amit ya. Nah kalau sekarang kan generasi sekarang itu kan sebenarnya saya bukan mau banding-bandingin sih, tapi kan mereka terbiasa dengan kemudahan dan mereka terbiasa dengan apa ya, takutnya mentalnya tidak sekuat yang zaman dulu. Kalau dulu kan mungkin dibully tuh kita oh ya udah nggak ada yang diviralin ya udahlah gitu. Nah kalau sekarang kan udah banyak informasi yang mengalir, bisa juga dengan suicide gitu. Nah itu kan itu bahaya gitu, itu bisa pertaruhannya nyawa gitu. Jadi bullying bukan cuma sekedar for fun aja, bukan cuma apa ya, itu nggak bisa dibilang tradisi, itu tuh mengancam nyawa gitu. Jadi plus stop gitu, itu sih. oh, itu separah apa Kak sampai akhirnya membekas banget nih sampai sekarang? Iya pokoknya merugikan mental, ekonomi, terus fisik sih ya memalukan aja sih. Jadi kayak memang males dibahas, tapi ya I will never forgive them gitu. Oh, Gitu. efeknya berat. Bisa akhirnya berdamai, Deal berdamai. Berdamai itu karena memang apa ya, akhirnya menormalisasi kayak oh ya udah itu tradisi kali, oh ya ini gitu. Jadi dan semakin dewasa tuh pada akhirnya ya alhamdulillah saya nggak apa-apa gitu. Jadi itu udah
apa ya itu Paksa harus berdamai dong. terpaksa harus berdamai karena waktu itu memang nggak mikir healing tuh sudah sibuk kerja apa segala macam, tapi kalau dipikir-pikir lagi apalagi baca skenario kayak gini ya tuh mikir kayak gila ya gue juga pernah diginiin dulu gitu, terus kayak gitu, jadi kayak kesel lagi gitu. Cuman pada akhirnya ya bersyukur aja masih baik-baik aja sekarang gitu. Semoga sekarang udah benar-benar udah damai. Nggak bisa tahu lewatin. sih sebenarnya. Ditanyain lagi sih. menanamkan untuk anak tidak menjadi pembuli dan korban bully mungkin kata dia. Sebenarnya kalau untuk anak-anak gue melulu ya, lu aja deh. Gantian. Gue kurasa Siapa gitu kan. hampir sama ya. Saya nggak tahu kan, gue anaknya masih kecil. Oke, ya dari yang ABG dulu Iya, ya. ada BGD. Karena gue udah SMA 1, yang satu SMP. Tapi kurang lebih sama, tadi Tika juga ngerasa bahwa dan tadi gue sampaikan, ketika efek bullying paling besar ketika harga diri dan kepercayaan diri seorang manusia hancur. Dia merasa nggak bisa ngapa-ngapain lagi dan gak ada yang percaya sama dia. Jadi yang gue tanamkan ke anak gue sekarang adalah selama lo melakukan hal yang baik dan tidak dengan sengaja menyakiti orang, lo harus punya kepercayaan diri yang kuat. Apapun yang lo rasain, lo sampein cerita. Kalau lo nggak berani ngomong ke orang tua, ke temen, atau guru, atau siapapun. Yang penting lo harus tahu batasan lo jangan sok kuat tapi lo nggak kuat. Karena kenyataan dunia di luar sana nggak sebaik apa yang kita harapkan. Jadi lo harus lebih kenal perasaan lo lebih tahu apa yang lo rasain, dan jangan pernah ragu untuk ngobrol kalau lo rasa butuh ngobrol. Kira gitu ya, berdasarkan Iya. pengalamanmu juga kan tadi kan. Ya kalau aku sih sebenarnya kan akhirnya mikir kayaknya tuh yang memang harus aku kuatin terus itu adalah koneksi dulu, connection before correction sih kan katanya kan. Jadi mungkin saya tuh khawatir misalnya ntar anak saya udah sekolah terus misalnya nggak bisa cerita karena ngerasa nggak ada koneksi sama saya, jarak karena gitu. ada jarak gitu, mereka ngerasa nggak bisa secara open. Nah itu tuh yang sebenarnya saya pupuk dari sekarang supaya ibu ada buat kamu loh, ibu ada buat kamu loh gitu. Itu sih ayah, ibu Mereka itu suruh ada. milih. Iya, ini memang ada circle kita support system kamu loh, itu yang harus ditanamin banget sih, dikuatin banget. Dan kalau misalnya aku sih nanemin pada akhirnya kan aku pernah ngalamin bully, aku mikir kalau kamu dibully orang lawan, aku bilang gitu, nggak boleh terima aja, lawan, kamu pukul balik, aku bilang gitu. Ini self defense aku bilang gitu. Itu bukan berarti kamu jahat, enggak, tapi kamu jangan sampai mulai duluan. Kalau kamu mulai duluan, ibu nggak akan belain gitu. Berarti itu motivasinya Gitu. ya untuk Motivasinya tuh membela diri, itu tuh sah menurut aku. Dan itu tuh harus diberaniin sih di anak-anak ya. Kan kadang-kadang kan kalau misalnya didorong atau dipukul atau dikatain itu dia diem aja gitu. Dulu sih saya diem gitu, so, kayak mikir berarti belajar dari apa yang udah kita lewatin kan. Iya, Ya, belajar sama. dari situ akhirnya. Gitu Gitu sih. kira-kira. Pernah ada laporan nggak ke ketika soal aku dibully, aku didorong terus udah kayak gitu sampai ada kamu keluar kata-kata kalau diketahui apa lawan. Pernah. Waktu itu dia pecinya direbut terus udah gitu sampai ke jambak katanya rambutnya. Tadi ditarik terus kamu ngapain? Aku diem aja gitu. Lain kali kamu ambil balik aja, kamu usahain kalau itu punya kamu ambil balik, kamu rebut balik gitu. Nggak apa-apa nak, berani ya gitu ya. Terus aku bilang juga ke bu gurunya, Bu kalau anak saya bela diri biarkan gelut-gelut deh. Ibunya begini. Iya emang ibunya punya apa membara? Oh enggak, bidang sekam. Jagoan. Ya gitu sih udah. Akhirnya gimana mungkin? Akhirnya mulai sekarang sih dia mulai lebih gampang ngomong sih, kayak misalnya jangan geser aku, kalau kamu di situ aku duduk di mana gitu, kayak gitu maksudnya Agresif sifat ya? asertif itu ada gitu. Iya lucu banget. Bayang bentar lagi gedenya gimana? Iya. Gak tahu. Kan ketika yang mau berbagi cerita mungkin Mas Rizky Apa itu? pengalaman tentang Bullying. tadi sendiri atau mungkin anak itu seperti apa? Oh berat ini. Berat ya. Ke gua aja kali ya, kalau ke anak kayaknya belum sampai situ. Oh iya. Kalau dibully sih alhamdulillah nggak ada yang berani ya. Dan ngebully juga nggak. Tapi mungkin gue tertarik sama isu tadi, kepercayaan diri itu penting gitu loh. Jadi apapun yang kita mau menempatkan diri di lingkungan kita, kalau anak sekarang bilang mau jadi anak populer kah, atau kutu buku, olahraga, or whatever, nggak penting. Yang penting adalah lo punya keyakinan bahwa lo bener, lo ngelakuin apa yang pengen lo lakuin. Ya kan? Jangan cuma karena lo ikut-ikutan dan segala macam. Karena begitu lo nggak punya keyakinan, itu yang tadi gue bilang, kelihatan lemah, nggak yakin sama dirinya. Orang bisa masuk buat Iya. jatuhin lo. Bener. Jadi ketika lu udah punya self confidence, itu yang penting. Dan satu banget dari gue ke anak-anak gue, jangan pernah dengan sengaja niat nyakitin orang. Kecuali tadi tambahan bagus dari Tika, kalau dia nyakitin lo, silakan bela diri. Itu aja sih. Kira-kira itu sih pengalaman tumbuh kembang gue dulu. Karena gue dulu penutupnya, dulu sempat orang yang nggak pede bro. Makanya itu dia pesan buat anak gue, lo harus pede. Jadi lo bisa menemukan diri lo lebih cepat dibanding ayahnya. Karena terlalu banyak ya dari
kehidupan gue, keluarga dan segala macem. Dan itu bikin gue sempat nggak pede gitu loh, kayak gue kayak kurang gaul, worth it, ya gitu. kayak kurang cukup punya untuk masuk standar strata tertentu dan segala macem. Dan Atau ada hubungan dari keluarga gitu kali Kak? ini bukan aib sih ya, gue tumbuh di keluarga orang tua yang berpisah, dan gue sebagai laki-laki tentunya sempat kehilangan figur ayah. Makanya salah satu yang bikin gue nggak pede, mungkin gue nggak cukup tahu gimana jadi laki pada saat itu. Dan akhirnya banyak hal-hal yang miss yang harus gue lebih cepat, tadi gue bilang kan, gue taunya belakangan. Makanya tadi gue bilang ke anak gue, apapun kondisinya sekarang, mereka ngalamin kurang lebih apa yang gue alamin. Gue berpisah sama ibunya. Lu ngobrol sama ayah, apa yang lo rasain, apa yang lo alamin di sekolah, apa yang lo alami sebagai pribadi gitu ya. Sehingga ayah bisa bantu kamu untuk tidak merasakan apa yang ayah alami dulu. Sehingga kalian berdua, Ryan, Raufan, bisa jadi laki-laki yang lebih baik, lebih percaya diri, dan lebih yakin untuk menjalani kehidupan apapun kondisi kalian berdua sekarang. Kurang lebih gitu, jadi melo gue. Keluar dari Iya. percaya diri seperti apa Mas Rizky? Waktu itu ya? Udah agak lama sih bro ya. Kalau dulu sih kita nggak ada sosmed ya. Untungnya. Jadi kalau anak sekarang kan mungkin ketika lu ngeliat temen lu apa di sosmed tuh, mereka hangout lu nggak diajak, lu akan down ya. Untungnya dulu nggak ada kayak gitu. Jadi paling ya gue menyibukkan diri dengan gambar-gambar, baca komik, tempo-tempo main sama tetangga gue terdekat aja. Dan ya menyimpan apapun yang gue rasakan saat itu dengan kondisi keluarga dan lain-lain, tanpa terlalu banyak teman bicara ya. Gue nggak nyalain keluarga gue, cuman mungkin dulu mama sibuk karena dia orang tua tunggal dan lain-lain. So anak selatan banget ya. Jadi ya kurang lebih itulah yang gue rasain. Makanya gue concern sekarang, tadi Tika bilang, dengan adanya sosmed lebih bahaya buat anak-anak muda yang mempunyai masalah internal ya, Tik. Ya. Takutnya mereka Karena jadi mereka terbuka wawasannya Referensi. dengan referensi harus bertindak apa, ngapa-ngapain gitu. self assessment bener nggak? Self assessment, ya benar self Nah, assessment. takutnya malah salah diagnosa, diagnosis sendiri gitu. makin akut. Untungnya kita nggak tumbuh kembang nggak fase sosmed ya. Iya nggak pas, jadi ya udah ditelan aja. Kebanyakan gitu. pasrahnya. Jadi ya buat teman-teman ya lebih bijak lah buat bersosmed yang punya Tahu-tahu anak sekarang. dysfunctional aja. Amit ya. Oh, nggak banyak Ya kita juga ya punya anak di era sosmed ya. Iya benar-benar. Mudah-mudahan kita bisa tumbuh kembang lebih baik ya buat anak-anak kita, Iya, semua gitu adik-adik ya. kita semua, buat teman-teman. Makasih. Udah ya melo-melonya ya. Makasih. Guys, thank you banget tuh ya, Thank you puasanya ya. lancar-lancar ya. Foto sedikit boleh? Boleh. Foto dulu foto Kak. Foto dulu Kak.